Kenapa Lazada disebut dengan usaha digital? Karena Lazada merupakan situs e-commerce berjenis marketplace yang menyediakan berbagai pilihan produk dalam satu situs. Hanya dengan mengakses situs Lazada, konsumen dapat melakukan pencarian dan pembelian berbagai macam produk, mulai dari elektronik, fashion, dan lain-lain. Latar belakang sejarah dan skop perkembangan singkat Lazada. Ide pendirian Lazada bermula inisiatif CEO Rocket Internet, Oliver Samwer, yang melihat adanya ceruk pasar e-commerce di Asia Tenggara. Oleh karenanya, Samwer melihat peluang besar untuk membangun platform e-commerce yang akan melayani pasar Asia. Sebuah perusahaan internet yang berkantor pusat di Berlin, Jerman, Lazada diketahui berdiri sejak tahun 2011 dan berkantor pusat di Singapura. Wajar bila Lazada memang menyasar pasar Asia Tenggara. Website Lazada diluncurkan Maret 2012 dengan model bisnis memiliki barang di gudang sendiri untuk dijual online. Baru setahun berikutnya, toko Lazada memiliki pihak ketiga bisa berjualan di Lazada yang sekarang beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan lain-lain. Perkembangan Lazada. Pertumbuhan Lazada di Asia Tenggara semakin luas sejak mendapat investasi US 1 miliar dari Alibaba pada tahun 2016. Saat ini Lazada menjadi urutan keempat dari 10 e-commerce terpopuler di Indonesia. Lazada telah memiliki cabang di 6 negara, mengandalkan big data sebagai ujung tombak penjualan. Setelah diakuisisi oleh Alibaba, Lazada semakin gencar memperluas layanannya ke wilayah-wilayah baru dan meningkatkan kualitas layanannya. Perusahaan ini terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan pengalaman belanja online yang lebih baik dan nyaman. Puncak penting bagi Lazada pada tahun 2018 adalah pembukaan Laz Mall, sebuah platform yang memungkinkan brand besar untuk membuka toko. Pertumbuhan yang luar biasa ini di antara para brand besar seperti Apple, Estée Lauder, Unilever, P&G, dan lainnya. Kepuasan konsumen tetap tinggi lantaran mereka dapat membeli 100% produk autentik yang ditawarkan lebih dari 1.500 brand internasional terkemuka melalui smartphone. Selain itu, Lazada juga memastikan pengiriman di hari berikutnya dan kebijakan pengembalian yang mudah selama 15 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inasa Inasia dengan NIM 24130162. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelincahan strategis. Kelincahan strategis sendiri yaitu kapasitas untuk terus menyesuaikan dan arah strategis dalam bisnis inti untuk menciptakan nilai bagi organisasi yang didefinisikan sebagai kelincahan organisasi. Hampir serupa dengan fleksibilitas yang diartikan sebagai kemampuan untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perkembangan baru. Jadi, kelincahan strategis ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk merespon atau mendorong perubahan dengan cepat dan tepat sambil mempertahankan fleksibilitas dan fokus. Ini adalah praktik yang rumit dan membutuhkan kerja keras dan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan ketangkasan strategis yang kuat. Lazada memiliki strategis untuk dapat bersaing dengan e-commerce hingga raksasa global seperti TikTok, Facebook, dan Google yang menambah bisnis serupa. Lazada mengandalkan teknologi Alibaba. Perusahaan juga membangun sistem logistik terintegrasi. Selain itu, menggait selebritas Korea Selatan sebagaimana e-commerce
lainnya. Untuk kerencanaan strategis Lazada sendiri layanan e-commerce melonjak selama pandemi corona. Lazada menyiapkan strategi untuk bisa bersaing dengan Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Yang pertama, mengandalkan fitur pencarian pintar sehingga bisa menerapkan personalisasi di setiap akun pengguna. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, kata VP Marketing Lazada Indonesia yaitu Sawitri Hartoto dalam konferensi pers secara virtual pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus. Fitur itu juga memudahkan konsumen mencari produk yang diinginkan, hanya menuliskan atau menyebutkan kata kuncinya saja. Sebelum menjadi nama pencarian pintar, fitur ini bernama Gem Booster Fitur. Fitur ini akan memudahkan kita untuk mencari dan memberikan tanggapan untuk ulasan yang kita maksud atau yang kita inginkan lah. Ya. Yang kedua, mengandalkan fitur siaran langsung, yaitu Shoppertainment Live. Fitur ini memudahkan konsumen untuk memastikan kualitas dan spesifikasi produk yang akan dibeli. Fitur Live membuka peluang besar untuk para reseller. Cara live di Lazada ini memungkinkan penjual menjangkau lebih banyak konsumennya. Fitur live streaming ini sebenarnya bukan hal baru, sebab cara kerja live streaming pada umumnya sama seperti yang ada pada platform media sosial seperti YouTube, TikTok, atau Instagram. Hanya saja, fitur live ini menggabungkan konsep siaran langsung sambil berbelanja. Artinya, seller dapat mencantumkan tautan produk hingga kupon promo yang bisa digunakan oleh customer. Yang ketiga, mengandalkan last mile brand official dan list global. Perusahaan berkolaborasi dengan banyak produsen produk untuk membuat toko resminya di platform Lazada. Harapannya, kepercayaan pengguna untuk berbelanja online bisa meningkat karena adanya toko resmi di platform tersebut. Last mile ini seperti layanan berbelanja premium untuk pelanggan yang mencari produk bermerek, di mana Lazada bertujuan untuk menyediakan pelanggan 100% produk original dengan pengalaman berbelanja terbaik. Sedangkan last global berarti khusus untuk seller yang berdomisili di luar Indonesia seperti Cina, Korea, dan Jepang. Namun seller dari luar Indonesia ini tetap bisa promosi produk hingga Indonesia. Yang keempat, mengandalkan opsi pembayaran yang beragam. Lazada berkolaborasi dengan banyak penyedia layanan pembayaran seperti teknologi finansial, pembayaran dana, perusahaan retail seperti Alfamart, Indomaret maupun perbankan. Konsumen juga bisa membayar dengan cara mencicil. Selain itu, pengguna bisa membayar ketika barang diterima atau cash on delivery atau COD. Menyadari bahwa opsi pembayaran yang beragam ini dan lengkap menjadi salah satu faktor pendukung konsumen untuk berbelanja online. Semisal nih, kita ingin membeli atau membutuhkan barang yang kita inginkan, tapi malas keluar ya. Ini solusinya, berbelanja online. Dengan Lazada kita bisa dengan mudah membayar menggunakan aplikasi Dana, m-banking, atau bahkan kita bisa melakukan pembayaran di Alfa, Indomaret terdekat. Fitur ini memudahkan kita, para konsumen nih, untuk bisa membayar dengan cara mencicil. Dan lebih mudahnya lagi menggunakan sistem COD, metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Jadi mudahkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aditya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 building blocks pada aplikasi Lazada. Namun sebelum kita masuk ke 9 building blocks pada aplikasi Lazada, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu apa sih itu building blocks. Jadi building blocks adalah konsep yang dapat mendeskripsikan
dan menunjukkan logika bagaimana suatu perusahaan atau bisnis kita itu menghasilkan pendapatan atau make money. Jadi langsung saja kita masuk yang ke-9 building blocks pada aplikasi Lazada. Yang pertama yaitu ada customer segment atau biasa disingkat CS, yaitu menentukan secara pribadi atau menentukan secara pasti siapa saja yang akan dilayani atau yang akan menjadi customer kita. Contohnya di sini kita bisa mendeskripsikan manusia yang berusia 16 sampai 40 tahun, namun diutamakan 16 sampai 30 tahun. Kenapa? Karena di usia-usia seperti ini kita sudah masuk ke zaman modern dan tentunya sudah menguasai aplikasi atau menguasai internet. Jadi yang kedua yaitu ada value proposition atau bisa disingkat VP, yaitu membanding atau produk atau jasa kita untuk dikreasikan menjadi suatu nilai spesifik dalam membidik customer segment. Untuk itu kita harus menentukan apa saja yang kita tawarkan, apa saja yang menjadi masalah mereka dan apa saja yang mereka butuhkan. Contohnya yaitu kita harus memberikan layanannya cepat, layanan yang berkualitas, layanan secara personal atau personality dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga yaitu ada channels atau biasa disingkat CH, yaitu menggambarkan bagaimana value proposition atau VP disampaikan kepada customer segment atau CS tentang bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana cara pendistribusian melalui apa atau melalui saluran apa saja. Yaitu contohnya seperti kita harus memakai jasa kurir, terus kita harus menggunakan media online yaitu aplikasi Lazada dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke yang keempat yaitu ada customer relationship atau biasa disingkat CR, yaitu bagaimana unit bisnis kita itu berhubungan dengan customer segment atau konsumen kita. Contohnya dalam berhubungan dengan customer kita tentunya kita membutuhkan bantuan melalui apa, yaitu pertama kita bisa melalui website, bisa kita hubungi melalui email atau biasa telepon atau juga bisa chatting ke customer support. Baik, berikutnya yaitu ada yang kelima yaitu revenue streamer atau biasa disingkat RS, yaitu hasil-hasil apa saja yang kita peroleh dari value proposition atau VP yang dikirimkan ke customer segment kita atau CS, yaitu kita bisa mendapatkan margin dari penjualan suatu produk atau barang yang kita jual atau komisi penjualan dari reseller. Jadi berikutnya yaitu yang keenam ada key resource atau biasa disingkat KR, yaitu apa sih? Yaitu aset apa saja yang kita miliki atau kita perlukan untuk mendapatkan hasil value proposition atau biasa disingkat VP sehingga dapat menghasilkan revenue stream atau RS. Jadi contohnya di sini kita bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan website, adapun secara fisik yaitu ada gudang, ada ruang produksi, ada mesin atau tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu ada key activities atau KA biasa disingkat, yaitu tindakan-tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan value proposition atau VP sehingga menghasilkan resource stream atau RS. Jadi contohnya yaitu yang pertama ada pemasaran. Di pemasaran yaitu diprioritaskan untuk mengembangkan tren pedagang seluler serta mengembangkan citra komersial. Yang kedua yaitu ada komersial berupa memperluas pasar menuju otorisasi. Yang ketiga yaitu ada operasi, yaitu memberikan layanan yang baik, layanan yang nyaman dan layanan yang berkualitas. Kemudian ada produk baru dan ada layanan baru. Kemudian yang kedelapan yaitu ada key partnership atau disingkat KP, yaitu dalam berbisnis tentunya tidak sendirian, atau Lazada di sini tentunya membuka suatu usaha seperti Lazada ini tentunya tidak sendirian, namun dibantu oleh beberapa partner, yaitu
dalam berbisnis tentunya tidak sendirian dan harus menentukan siapa yang kita berpartner dan dengan cara apapun. Jadi tentunya di sini Lazada sudah menjalin partner yaitu dengan Alibaba, kemudian dengan Amazon, Vetgia Banks, Merchant Service Protection, Courier Service, Clearance, Seller, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada cost struktur atau biasa disingkat CS. Apa sih cost struktur itu? Jadi cost struktur adalah biaya-biaya apa saja yang timbul untuk dapat menghasilkan value proposition atau VP. Jadi contohnya investment of logistik atau investasi dan logistik. Kemudian yang kedua ada pemasaran dan periklanan atau marketing and diversity. Kemudian yang ketiga yaitu ada platform development and maintenance atau pengembangan dan pemeliharaan platform. Baik, terima kasih. Itulah 9 building blocks pada aplikasi Lazada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Oktaviani. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengalaman customer yang kami rasakan terhadap Lazada. Pengalaman berbelanja menggunakan aplikasi Lazada ini merupakan bukan pertama kalinya saya berbelanja di e-commerce. Sebelumnya saya menggunakan Shopee. Menurut saya dari segi kelancarannya, aplikasi ini merupakan aplikasi yang kurang lancar. Termasuk lambat karena adanya delay. Kemudian juga proses kemas sampai terkirim terbilang lama. Prosesnya lebih lama dari e-commerce lain dan barang yang dijual juga kurang up to date. Namun di Lazada, dengan adanya customer care support Lazada sangat responsif dan juga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan dengan adanya fitur tersebut memudahkan customer atau konsumen dalam memberitahukan keluhan-keluhan yang mereka dapat. Kemudian dalam hal ini saya merasa bahwa penting untuk terus berkomunikasi dengan customer service, memberikan informasi yang jelas dan lengkap, serta bersifat terbuka dan kooperatif dalam mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Dengan begitu, saya yakin bahwa kerjasama antar penjual dan customer service akan berjalan dengan baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan bagi para konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT Lazada di kelompok kami. Yang pertama, untuk poin strength atau kelebihan, Lazada itu mempunyai produk premium dengan 8 kategori, kemudian menyediakan pelayanan yang cepat dan eksklusif dengan menggunakan kurir yang profesional. Yang ketiga, transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Sistem kerja yang profesional dan kerja tim yang baik. Kemudian sebagian besar tim Lazada adalah orang-orang lulusan terbaik dari berbagai sekolah tinggi baik di Indonesia maupun luar negeri. Kemudian website Lazada mempunyai CEO yang baik. Dalam segi weakness atau kelemahan, yang pertama, kelemahan dari Lazada ini adalah kurang amannya transaksi online. Yang kedua, barang tidak bisa dipegang secara langsung, sehingga timbul kekhawatiran pelanggan terhadap penipuan. Yang ketiga, belum bisa menjangkau daerah-daerah pelosok Indonesia yang belum punya jaringan internet. Yang keempat, batas pembayaran yang sangat singkat. Kemudian yang kelima, hanya mempunyai dua buah gudang di Pulau Jawa sehingga waktu pengiriman jadi lebih lama jika melintasi pulau. Poin yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang yang Lazada miliki adalah yang pertama, semakin meningkatnya perangkat mobile, maka semakin membuat Lazada
bisa dijangkau oleh banyak orang dan produknya akan lebih banyak terjual. Yang kedua adalah biaya akses internet yang semakin murah. Yang ketiga, semakin meningkatnya jumlah pengguna internet. Yang keempat, semakin berkembangnya situs jejaring sosial atau media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, Line, dan lain-lain untuk mempromosikan Lazada. Kemudian yang kelima, pertumbuhan penduduk kelas menengah semakin besar. Yang keenam, pengguna blog semakin banyak. Untuk poin selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Ancaman untuk Lazada ini adalah pemerintah akan memperlakukan pajak online yang akan ditanggung oleh konsumen. Kemungkinan konsumen akan memikirkan tentang hal ini. Kemudian yang kedua, terdapat pihak-pihak yang mungkin melakukan plagiat penggunaan e-commerce dari segi bentuk, inovasi, maupun cara menjualnya. Yang ketiga, terdapat pihak yang membuat website palsu. Yang keempat, persaingan e-commerce dalam dunia global. Yang kelima, banyak penipuan atau cybercrime yang mengatasnamakan Lazada, dan itu tentu akan menjadi tantangan terhadap Lazada. Yang keenam, kasus pencurian data pelanggan yang sering terjadi di dunia maya. Maka khususnya Lazada ini harus mempunyai sistem yang baik agar tidak terjadi pencurian data.